Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Anda semuanya? Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayoul ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah pemirsa yang menonton siaran kami. Insyaallah kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, kitab yang bermadzhab kitab fikih yang bermadzhab Syafi'iyah bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Di edisi hari ini bersama ana Abu Auni, hari Selasa, kita berada di tanggal 15 bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1447 Hijriah bertepatan tanggal 7 Oktober 2025. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, insyaallah kita akan dengarkan lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu bab hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitri atau zakat berbuka dari bulan Ramadan. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan di sini beliau mengatakan rahimahullah, man tadfa'u atau tudfa'u lahu zakah, kepada siapa zakat diberikan, ya. Setelah sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah apa itu zakatul fitri, ya. Kemudian juga syaratnya diwajibkannya zakat ini. Kemudian juga terkait tentang masalah kewajiban siapa yang akan mengeluarkan, dan juga kadar daripada zakat itu dikeluarkan, berapa kadarnya. Ini pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah yang beliau sampaikan ini rahimahullah, man tudfa'u lahu zakah, kepada siapa zakat diberikan. Beliau mengatakan rahimahullah, faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz.
fi qawlihi ta'ala. Zakat diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi ta'ala, ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa ila man yujad minhum wa la yaqtasiru ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin ila al-'amil. Di sini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu, sedekah itu, lil fuqara'i, hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, pengurus zakat, wal muallafati qulubuhum, para muallaf yang dibujuk hatinya, ini orang-orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, ya, ini untuk memerdekakan budak, jadi dia seorang budak dan ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimina, ini orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah. Wa fi sabilillah, orang-orang yang di jalan Allah. Wa binis sabil, orang-orang yang di dalam perjalanan. Faridatan minallah, sebuah kewajiban, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian beliau mengatakan, wa ila man yujad minhum, zakat ini, kata beliau, diberikan kepada siapa saja yang ada dari mereka. Ya. Jadi kalau seandainya di tempat itu terdapat 8 asnaf ini, nah memang ada, ya, fakirnya ada, miskinnya ada, kemudian juga amilnya ada, orang-orang yang baru masuk Islam ada, dan seterusnya, maka ini diberikan kepada mereka semuanya secara merata. Wala yaqtasiru ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin ilal amil, dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap golongan selain amil. Nah, di sini kalau seandainya memang tidak ada semuanya, minimal ada 3 daripada 8 golongan yang diberikan zakat ini. Ya, ini kata beliau rahimahullah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah kepada siapa zakat diberikan, ya. Di sini kalau kita perhatikan secara umum, ya, bahwasanya zakat itu dialokasikan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-60 tadi. Ya, jadi kalau zakat, ya, secara umum, ya, ini diberikan kepada 8 orang tadi. Ya, dan ini secara umum maksudnya adalah zakat mal sebenarnya. Ini merupakan pendapat daripada sebagian para ulama, ya, tentang masalah ini, bahwasanya zakat itu secara umum diberikan kepada 8 asnaf yang ada. Kemudian untuk zakat fitrah, ya, nah di sini ulama berbeda pendapat, apakah memang dialokasikan kepada 8 asnaf itu juga, atau dikhususkan kepada golongan tertentu, ya, artinya tidak semua di 8 asnaf itu, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk zakat fitrah ataupun zakatul fitr, zakat fitri ini, itu hanya diberikan kepada fuqara wal masakin saja, ya, tidak diberikan kepada semua daripada 8 asnaf yang ada, ya.
Nah, ini kalau kita perhatikan ya terkait tentang masalah ini, karena memang untuk zakat fitri ya ini sifatnya adalah ta'abbudiyah ya, artinya memang zakat itu diberikan kepada orang yang memang disebutkan di dalam nas, apakah daripada Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita telusuri daripada dalil ya yang disebutkan, terutama dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri ini dikeluarkan, di antaranya adalah beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dia adalah tuhratun atau tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi. Ya, disyariatkannya zakatul fitri di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa daripada perbuatan-perbuatan yang melalaikan dan perbuatan-perbuatan tidak berguna, rafath. Nah, lanjutan daripada hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa tu'matun lil masakin, wa tu'matan lil masakin. Dan juga hikmah disyariatkannya zakatul fitri adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini kalau kita perhatikan secara tekstual hadisnya, ini menjurus kepada zakatul fitri. Karena memang di awal hadis Abdullah bin Abbas mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'matun ya lil masakin atau wa tu'matan lil masakin, menunjukkan bahwasanya zakatul fitri itu hanya dialokasikan kepada orang miskin saja. Ya, termasuk di antaranya al-fuqara wal masakin. Karena kalau disebutkan al-masakin berarti fuqara masuk di situ. Kalau disebutkan al-fuqara, al-masakin masuk di situ. Nah, kalau disebutkan secara bersamaan, maka orang fakir itu lebih membutuhkan berbanding orang miskin. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah lafaz al-fuqara wal masakin ini. Nah, berdasarkan kepada hadis itu, maka untuk zakatul fitri hanya dialokasikan kepada dua golongan saja, lil fuqara'i wal masakin saja. Ya, ini berdasarkan kepada hadis daripada Abdullah bin Abbas yang sudah kita sampaikan tadi, dan juga ada hadis daripada Abdullah bin Umar yang menerangkan tentang masalah zakatul fitri secara khusus. Adapun untuk zakatul mal, dan di dalamnya ada zakatul mawashi, hewan ternak, di dalamnya ada zakatu az-zuru' wath-thimar, buah-buahan dan juga biji-bijian, di dalamnya ada juga tentang zakat tijarah, urudu tijarah, ya, zakatnya perdagangan, di dalamnya juga ada zakat tentang zakatnya az-zahab wal fiddah, ya, yang disebut dengan zakatu al-athman, barang-barang berharga, termasuk di antaranya adalah az-zahab wal fiddah. Nah, disinilah makanya untuk zakatul mal itu dialokasikan kepada 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60 yang beliau sebutkan dalam buku ini. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Sehingga memang ketika zakatul fitri disyariatkan terkhusus di bulan Ramadan, ya, bagi orang-orang yang mampu ini maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kecukupan makan untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, ketika dia memiliki kelebihan makanan, ya, yang dia konsumsi dan juga orang-orang di bawah tanggungannya, nah ketika ada kelebihan maka diwajibkan kepada dia untuk membayar zakatul fitri. Ya, makanya yang pernah kita sampaikan untuk zakatul mal ini sebenarnya lebih fokusnya kepada hartanya, sedangkan untuk zakatul fitri ini lebih fokus kepada individu orangnya. Ya. Nah, ini diantara perkara yang harus kita pahami, ya, terutama bagi orang-orang yang memang diamanahkan, ya, untuk mengeluarkan ataupun untuk menyalurkan zakat ini.
ya, agar mereka bisa memahami ya bahwasanya untuk zakatul fitri hanya dua golongan saja, al-fuqara wal masakin, sedangkan untuk zakatul mal baru dialokasikan kepada 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang pertama adalah al-fuqara wal masakin. Ini penerima zakat, ya. Ini dua kalimat yang sudah kita sampaikan tadi, ketika dia disebut secara bersamaan, maka orang-orang fakir itu lebih butuh berbanding orang miskin. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, al-fuqara saja, termasuk masakin di situ, dan kalau disebutkan al-masakin, maka al-fuqara juga masuk di dalamnya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang dikatakan al-fuqara wal masakin, ya, sebenarnya kalimat ataupun orang fakir, ya, adalah orang yang tidak punya harta atau dia punya, ya, tetapi tidak bisa memenuhi dari setengah kebutuhannya. Ya, dia punya harta tapi tidak bisa memenuhi setengah daripada kebutuhannya. Sedangkan kalau orang miskin, ya, dia lebih daripada itu. Dia bisa memenuhi bahkan lebih daripada setengah kebutuhannya. Ya. Nah, orang-orang al-fuqara, ya, atau fakir, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau kita perhatikan, orang yang tidak punya harta dan tidak mempunyai pendapatan sama sekali. Orang tidak punya harta atau dia tidak punya pendapatan sama sekali, ya, ini seperti orang yang lumpuh, orang yang buta, yang mana ketika dia berusaha, ya, juga tidak bisa melakukan semaksimal mungkin karena adanya keterbatasan fisik yang ada pada dirinya. Kemudian juga diantaranya adalah orang yang tidak punya harta tetapi dia punya pendapatan, pemasukan yang tidak bisa memenuhi separuh daripada kebutuhannya. Dia punya, ya, dia punya pendapatan walaupun dia tidak punya harta, tetapi pendapatannya ini tidak memenuhi separuh daripada kebutuhannya. Juga dikatakan orang fakir adalah orang yang punya harta tetapi tidak mempunyai pemasukan dan harta tersebut tidak dapat memenuhi separuh daripada kebutuhannya. Ini kategori-kategori termasuk kepada orang-orang fakir, yang jamaknya adalah al-fuqara. Sedangkan orang-orang miskin, ya, itu secara kehidupan itu lebih baik berbanding orang-orang fakir. Ya, orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pendapatan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Ya, tetapi dia bisa memenuhi kebutuhan minimal dari separuh kebutuhannya. Makanya dia lebih daripada orang fakir. Ya. Contohnya, ya, seseorang dia memiliki kebutuhan 1 juta per bulannya, contohnya. Dan dia bisa memenuhi 700 atau 800, ya, daripada 1 juta tersebut. Maka dikatakan dia adalah orang miskin apabila dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya, ya, dengan apa yang dia miliki itu. Karena dia tidak bisa memenuhi secara keseluruhan tapi bisa lebih daripada setengah. Ya, nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan orang-orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat, apakah itu zakatul mal ataupun juga zakat al-fitri yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Makanya di zaman sekarang, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa lebih akurat di dalam menyalurkan zakat, apakah secara pribadi ataupun secara melalui amil zakat, ya, maka memang kita harus berdiskusi dengan pihak-pihak yang berwenang di situ, yang mereka lebih tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di situ. Ya, alhamdulillah di kita ada tingkat RT-nya dan RW-nya, yang tentu mereka lebih mengetahui tentang bagaimana kehidupan masyarakatnya. Apakah memang dia adalah seorang yang fakir, yang mana dia tidak bisa memenuhi bahkan setengah daripada kebutuhannya, atau dia termasuk kepada orang-orang yang miskin,
yang mana dia memiliki harta tapi tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, tapi minimal lebih daripada setengah. Ya, nah ini lebih akurat gitu untuk kita bisa bekerja sama untuk memastikan bahwasanya zakat yang kita salurkan memang diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, karena memang di zaman sekarang agak rumit kita bisa menentukan dia seorang yang fakir atau dia seorang yang miskin atau bukan gitu. Karena kalau dilihat secara nyatanya terkait tentang masalah harta dan hal-hal yang terkait dengannya, dia bukan orang fakir dan miskin, tapi dia senantiasa merasa kekurangan dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka di sini yang kita perlukan adalah keakuratan daripada informasi yang terkait siapa di antara saudara kita yang memang mereka adalah al-fuqara wal masakin, sehingga zakat itu memang disalurkan kepada mereka terutamanya. Ya, terkhusus kepada zakatul fitri yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Ya, karena seperti hadis yang kita sampaikan tadi, ketika Nabi SAW menerangkan tentang hikmah disyariatkannya zakatul fitri, Nabi mengatakan wa tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Sehingga nanti di pagi hari raya Idul Fitri mereka bisa berbahagia ya dengan adanya makanan yang mereka makan di pagi hari raya setelah sholat Idul Fitri. Ini diantaranya gitu. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelompok yang ketiga, tadi al-fuqara wal masakin itu dua kelompok ya, satu al-fuqara, yang kedua al-masakin. Kemudian yang berikutnya adalah al-amilin. Ini orang-orang yang membagikan zakat atau petugas zakat. Ya, ini semuanya, apakah dia yang mengumpulkan, apakah dia yang menulis, atau dia yang membagikan, ya, artinya orang-orang yang terkait dengan aktivitas zakat, maka dia dikatakan amiluz zakah. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka disebut dengan sa'i az-zakah, ya, orang-orang yang mengusahakan zakat ini, memang mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut zakat, sehingga mereka memang langsung menjemputnya ke rumah-rumah kaum muslimin ketika itu. Ya, nah di zaman sekarang itu berbeda bentuknya, karena di kita terutama yang biasa kita lakukan panitia zakat fitri terutama ya, itu hanya dibentuk ketika masuknya bulan Ramadan, ya, sehingga mereka bukan sebenarnya petugas yang inti sebenarnya. Artinya keberadaan mereka hanya sementara untuk bisa menyalurkan zakat, sehingga memudahkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin membayar zakat dan juga menjaga keakuratan daripada penerima zakat, sehingga mereka dibentuk oleh masjid-masjid dan musala-musala untuk menerima zakat, sehingga bisa disalurkan kepada orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Ya, nah di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-amilin ini ketika mereka tidak mendapatkan gaji secara permanen daripada Baitul Mal, ya, daripada pemerintah, maka disinilah mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, maka mereka disebut dengan wal amilina 'alaiha. Adapun ketika mereka mendapatkan zakat, mendapatkan gaji secara permanen daripada pemerintah karena memang tugasnya itu, maka di sini berhaknya mereka mendapatkan zakat itu hanya sebatas anjuran saja. Tapi kalau mereka tidak menerima gaji, maka inilah yang disebut dengan al-amilina 'alaiha, yang mana mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, yang di kita gambarannya adalah lebih mirip yang pertama. Ya, memang panitia zakat itu dilakukan secara mandiri oleh masjid-masjid ya dan musalla-musalla yang ada di tempat kita. Kemudian mereka ditugaskan untuk memungut zakat, menerima, menulis, dan juga mendistribusikan zakat, dan mereka jelas tidak diberikan gaji yang permanen ya. Makanya di sini mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, terutama yang kita bicarakan tadi adalah zakatul mal. Ya,
bukan zakatul fitri. Karena kalau zakatul fitri yang sudah kita sampaikan tadi, dua kelompok yang pertama, al-fuqara wal masakin, itu lebih utama untuk mendapatkannya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Ini orang-orang yang dilunakkan hatinya dan didekati hatinya karena memeluk Islam, supaya mereka benar-benar merasa yakin dengan keislamannya, ya, dan mereka memang memiliki saudara-saudara yang sangat-sangat memperhatikan tentang keadaan mereka, ya, maka mereka ini diberikan zakat, ya, agar mereka bisa lebih mantap di dalam keislamannya, ya, dan untuk juga mencegah perkara-perkara yang tidak seharusnya, yang mana nanti kalau seandainya itu tidak diberikan justru malah menimbulkan hal yang tidak seharusnya daripada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Maka wal muallafati qulubuhum ini juga termasuk di antara orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab. Ini hamba-hamba sahaya. Ya. Di sini sebenarnya ar-riqab di sini adalah hamba sahaya yang memerdekakan dirinya, atau juga disebut dengan al-mukatab. Dia punya perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya, ya, sehingga dia punya perjanjian tadi dengan tuannya bahwasanya dia akan dimerdekakan, sehingga dia harus memberikan pampasan kepada tuannya untuk dia dimerdekakan, ya, sehingga dia bisa jadi mencicil setiap bulan untuk uang pampasannya, ya. Nah, disinilah makanya ar-riqab ini diberikan zakat, sehingga dia bisa melunasi, sehingga dia dimerdekakan. Seperti itu ar-riqab, ya. Tapi kalau seandainya dia hamba yang memang di bawah tuannya dan tidak ada perjanjian, maka tidak berhak menerima zakat, karena memang dia sebenarnya tanggungan daripada tuannya. Ini riqab di sini maksudnya adalah hamba-hamba sahaya yang dia berusaha untuk memerdekakan dirinya, dan dia sudah membuat perjanjian dengan tuannya, ada perjanjian bahwasanya suatu hari nanti dia akan dimerdekakan, dan ada syarat-syarat yang harus dia penuhi, termasuk diantaranya adalah uang pampasan yang akan dia berikan kepada tuannya, ya. Biasanya sistemnya cicilan, setiap bulan diberikan sampai beberapa bulan berikutnya, bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, sehingga dimerdekakan. Nah, kalau seandainya dia lunas, maka dia merdeka. Ini namanya al-mukatab. Nah, hamba saya yang seperti ini yang berhak untuk menerima zakat itu, ya, karena uang yang diberikan ataupun zakat yang diberikan, ya, ini zakatul mal, adalah untuk memenuhi pelunasan daripada kemerdekaannya. Nah, ini yang dibantu gitu. Jadi bukan yang hamba betul gitu, bukan hamba yang sebenarnya. Karena kalau hamba yang sebenarnya, dia tidak berhak menerima zakat, karena memang tanggungannya adalah dia di bawah tanggungan daripada tuannya. Baik, kemudian yang keenam, al-gharimina. Ini orang-orang yang berhutang. Apakah dia berhutang untuk dirinya sendiri atau dia berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin? Ya, orang-orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan tidak mampu untuk menunaikannya, maka bisa dibantu daripada uang zakat, ya. Karena sebenarnya orang yang berhutang, ya, itu memang orang-orang yang tidak mampu sebenarnya, sehingga dia harus berhutang gitu. Jadi sebenarnya berhutang ini adalah bukan sebuah hobi dan kebiasaan, ya, tapi memang sebuah kebutuhan. Berbeda kalau kita perhatikan dilakukan oleh orang zaman sekarang, ketika mereka berhutang bukan karena butuh, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan kebutuhan, tapi lebih kepada gaya hidup gitu. Ya, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak primer sekalipun, itu mereka meminjam gitu. Padahal tidak ada hal yang harus mereka pinjam untuk hal-hal seperti itu. Nah, al-gharim ini adalah sebenarnya orang-orang yang berhutang untuk dirinya, karena memang dia tidak punya uang ketika itu. Dia sangat butuh dengan hal itu, maka dia berhutang. Nah, orang yang seperti ini yang boleh dibantu untuk
diberikan zakat agar dia bisa melunasi hutangnya. Tapi kalau orang-orang yang memang hobinya berhutang, ya, apalagi untuk memenuhi tanda kutip gaya hidupnya, maka orang ini tidak berhak untuk menerima zakat. Atau dia memang berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya ada dua kelompok daripada kaum muslimin bertikai, ya, yang mana pertikaian ini dikhawatirkan berujung kepada tumpahnya darah. Ya, maka satu kelompok ya punya hutang kepada kelompok yang lain, sehingga kalau tidak diselesaikan akan terjadi pertumpahan darah. Maka datang seseorang yang berusaha untuk penengah dan dia menyanggupi untuk membayarkan hutang tersebut. Nah, ini dia berhutang bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, orang yang seperti ini itu boleh dibayarkan zakat sekalipun dia orang yang mampu. Ya, sekalipun dia orang yang mampu. Karena nanti kalau seandainya dia tidak turun tangan menyelesaikan masalah itu, maka akan terjadi mudarat yang lebih besar. Nah, orang yang seperti ini juga boleh dibayarkan zakat kepadanya untuk membantu pelunasan hutangnya. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, fi sabilillah. Ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang mujahid. Ya, orang-orang yang berjihad dengan sukarela. Artinya dia tidak punya gaji khusus atau pemberian khusus dari pihak pemerintah. Maka orang seperti ini ya boleh diambilkan dari zakat yang diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mereka berjihad fisabilillah. Nah, ada sebagian ulama ya Allah alam yang menyebutkan fisabilillah termasuk di dalamnya adalah penuntut ilmu agama. Ya. Karena memang itu juga termasuk fisabilillah. Ya, tapi tentang apakah memang orang-orang yang menuntut ilmu agama juga disebut dengan fisabilillah sesuai di dalam ayat ini, maka kita perlu kembali kepada tafsiran para ulama tentang ayat ini. Ya, apakah memang seperti itu maksudnya atau memang ada yang lainnya? Nah, ya, makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang berkecimpung di agama, ya, itu mereka mendapatkan zakat, ya, terutama zakatul mal melalui alur fisabilillah ini, ya, karena mereka juga adalah orang-orang yang berkontribusi untuk menjaga agama, tetapi daripada sudut mengedukasi masyarakat tentang masalah agama, ya, jadi menjaga agama daripada pemikiran-pemikiran yang sesat dan juga penyimpangan-penyimpangan daripada masalah akidah dan manhaj. Dan ini sama dengan fisabilillah yang di jalannya Allah Subhanahu wa taala al-mujahid, yang mana mereka menjaga agama daripada gangguan orang-orang kufar. Tapi Allah alam yang mengatakan fisabilillah al-mujahidin itu lebih kuat ya tentang masalah ini. Baik, kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil. Ya. Ini Ibnu Sabil bisa kita artikan dengan para musafir. Ya, yang mana mereka melakukan perjalanan, ya, ini perjalanannya perjalanan taat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya safarnya safar maksiat, safarnya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, ini orang-orang musafir yang dia tidak memiliki harta atau dia tidak memiliki bekal yang digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, nah, ini safar, ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, safarnya ta'ah gitu. Jadi dia memang punya bekal, tapi di dalam perjalanannya bisa jadi habis bekalnya atau terputus sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, orang-orang seperti ini itu boleh diberikan zakat ya melalui jalur Ibnu Sabil. Ya. Itu dia 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Untuk zakatul mal ada 8, sedangkan untuk zakatul fitri ada 2 saja. Ya, al-fuqara wal masakin sesuai dengan hadis daripada Abdullah bin Abbas dan juga hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kemudian beliau mengatakan wa ila may yujad minhum, dan juga yang ada dari mereka. Ya, jadi diusahakan untuk zakatul mal itu memang menyeluruh kepada 8 asnaf yang ada. Jadi kalau seandainya di tempat itu memang
ada 8 orang ini, maka diberikan secara rata kepada mereka. Untuk zakatul malnya, di situ ada fuqara'nya, di situ ada masakinnya, di situ ada amilnya, di situ ada al-mu'allafati qulubuhumnya, orang-orang yang baru masuk Islam, di situ ada riqabnya, orang-orang yang berusaha untuk memerdekakan dirinya, di situ ada gharimin, orang-orang berhutang, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Ya, jadi siapa saja di antara 8 asnaf ini yang ada di situ, maka mereka diberikan zakat. Tidak boleh hanya dimonopoli oleh 1-2 orang golongan saja. Ya, makanya beliau mengatakan wa ila may yujad minhum. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan wala yaqtasir ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin ila al-amil. Hendaknya diberikan tidak kurang dari 3 kelompok. Dan kalau saat ini memang tidak ada kedelapannya, minimal ada 3 kelompok yang diberikan. Dan tidak dicukupkan kurang daripada 3 kelompok yang tadi disebutkan, kecuali di sana hanya ada petugas zakat saja. Jadi kalaupun seandainya daripada 8 ini tidak ada, minimal 3 daripada 8 yang diberikan. Ini kalau kita perhatikan di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i. Zakat ini diberikan minimal kepada 3 kelompok ya yang ada. Ya, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, ya, apakah memang minimalnya 3 atau boleh lebih daripada 3. Tapi dalam mazhabnya Asy-Syafi'i memang disebutkan bahwasanya minimalnya adalah 3 kelompok, ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya yang rajihnya bisa diberikan kepada 1 kelompok saja dan orang-orang tertentu saja agar mencukupi kebutuhan yang dia dapatkan. Tidak perlu merata atau juga tidak perlu kepada minimal 3 kelompok yang disebutkan di dalam pembahasan di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i ini. Nah, ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penerima zakat, ya, maka kita harus lebih selektif di dalam menyalurkannya, ya. Apakah kita menyalurkannya secara individu, mandiri, pastikan bahwasanya memang orang-orang yang kita berikan zakat adalah orang-orang yang berhak untuk menerimanya, apakah itu zakatul mal ataupun zakatul fitri, ya. Maka untuk zakat ini itu lebih diutamakan kepada kerabat-kerabat kita, ya, yang mana mereka termasuk di antara 8 asnaf ini untuk kita berikan zakat, ya. Kalau seandainya ada di antara mereka adalah orang-orang yang menjadi kerabat kita dan nafkah mereka bukan kita yang memberikannya, kewajibannya, mereka sudah punya keluarga sendiri, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kerabat kita, itu lebih berhak untuk menerima zakat, ya, yang mana kita tahu bagaimana kehidupannya, ya, bagaimana kebutuhannya. Nah, untuk kita alokasikan kepada mereka itu lebih utama berbanding kepada yang lainnya. Karena memang sejatinya sedekah itu kita berikan kepada kerabat kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah sedekahnya, pahala sedekahnya. Yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahminya. Tetapi memang yang perlu dijadikan catatan adalah nafkah mereka bukan kita yang menanggungnya sehari-hari. Tapi kalau seandainya mereka tinggal bersama kita, berarti mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Ya, tapi kalau seandainya nafkahnya bukan kita yang mengeluarkan setiap hari, bukan kewajiban kita, maka mereka adalah orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Ya, karena nanti kalau seandainya orang yang kita berikan zakat tidak sesuai, ya, bukan termasuk daripada mustahiki az-zakah secara syariat, apakah zakatul fitri ataupun zakatul mal, maka belum dikatakan kita sudah membayar zakat. Maka ini harus selektif gitu, ya. Kalau seandainya kita yakin dengan amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pengurus-pengurus masjid-masjid dan musala-musala, tidak ada masalah. Ya, berarti kita punya keyakinan bahwasanya mereka akan menyalurkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena di sini ketika kita ditunjuk menjadi amil, minimal kita punya ilmu tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Apakah itu zakatul mal ataupun zakatul fitri? Karena nanti status amil adalah wakil daripada pemberi zakat.
Nah, kalau seandainya wakilnya salah, ya ini kesalahan ada di wakilnya berarti. Ya, minimal punya ilmu tentang itu. Tidaklah secara menyeluruh, tapi dia tahu ini orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini zakatul mal dan ini zakatul fitri. Yang biasa kan zakatul fitri yang memang panitia-penitianya itu dibentuk ketika bulan Ramadan. Adapun sebagian masjid memang sudah ada penitia-penitia zakatul malnya. Karena zakatul mal ini tidak melihat kepada waktu tertentu gitu, karena mereka memang sudah ada sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Baik, demikian para pemirsa dan pendengar untuk kajian kita pada siang hari ini terkait tentang masalah mustahiqiz zakah, penerima zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengeluarkan kewajiban-kewajiban kita daripada zakat ini, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita keluarkan dan kewajiban kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Semoga menjadi amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah memaparkan tentang mustahik ya atau penerima zakatul mal wa zakatul fitr, yaitu zakat tentang harta dan zakat berbuka dari bulan Ramadan. Baik kaum muslim dan muslimah, mudah-mudahan Anda bisa menyimpan kajian ini dengan catatan atau mungkin ada rekamannya. Mudah-mudahan kapan bisa diperlukan bisa diulang kembali. Jazakumullah khair untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan menuntut ilmu insyaallah bersama beliau di Selasa pekan depan. Baik kaum muslim dan muslimah, karena ya, mohon maaf karena waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sudah masuk, kita akan langsung putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakumullah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.